Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian kelas 7. Mohon maaf sedikit terlambat upaya penyiaran langsung Bapak. Untuk itu mudah-mudahan tidak mengurangi sesuatu, dan mudah-mudahan pada pagi hari ini yang sedikit mendung dan rada gelap, kita semua dalam lindungan dan karunia sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas kita pada pagi hari dan esok hari. Ini tak kalah penting, mudah-mudahan para siswa sekalian sedang on saat ini untuk mengikuti pembelajaran matematika sesuai dengan jadwal yang telah kalian dapatkan dari SMP Negeri 11 Batanghari. Oke, para siswa sekalian, melanjutkan dari pembelajaran kita sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari bilangan pecahan, kemudian bagaimana mengurutkan pecahan, kemudian bagaimana meninsipkan atau menentukan nilai bilangan di antara dua pecahan. Jadi bilangan pecahan di antara dua pecahan, jadi bilangan di tengah-tengah. Hari ini kita masih mempelajari hal tersebut, yakni bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan pecahan menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, baik pecahan desimal, persen maupun pecahan campuran atau pecahan biasa. Oke. Jadi pembelajaran matematika kelas 7 ini merupakan pembelajaran daring bagian kelima ya. Bagian kelima dengan materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Jadi ini sebenarnya adalah pengulangan atau penambahan sedikit dari materi yang pernah kalian pelajari suatu kalian duduk di kelas 5. Jadi kita mengulang kembali sedikit, kemudian mempelajari dalam versi yang berbeda. Ya, mungkin dulu waktu di SD diajari bapak ibu gurunya dengan cara yang bagaimana, dan sekarang dengan Pak Parmoji yang kantong yang keren ini dengan cara yang berbeda. Namun tidak masalah, mungkin ada juga yang sama-sama saja. Kita mengulangi sebentar supaya lebih mahir, supaya lebih mantap pengetahuan kalian. Oke. Tujuan pembelajaran ya, mudah-mudahan ini untuk jadi kita pegang semua. Setelah pembelajaran ini berlangsung nanti ya, jadi diharapkan dapat yang pertama adalah menjumlahkan, karena sesuai dengan judul, menjumlahkan dua pecahan atau lebih dalam berbagai bentuk pecahan. Berbagai bentuk pecahan ini mungkin bisa persen, per mil, kemudian bisa desimal, dan bisa pecahan campuran atau pecahan biasa. Kemudian materi yang kedua adalah mengurangkan ya berbagai bentuk jenis pecahan. Oke, untuk fokus kayaknya hanya sebatas itu saja. Kita langsung saja ke kamera sini. Oke, kita langsung saja ke bukti praktek ya. Oke, para siswa sekalian, apa yang kalian bayangkan pada saat menggunakan atau menjumlahkan pecahan? Jadi mengurangkan dan menjumlahkan pecahan itu sedikit berbeda ya, dibandingkan dengan kita mengalihkan atau membagi dua pecahan. Karena untuk menjumlahkan dua pecahan itu, masih ingat kata Bu Guru ya di SD, bahwa penyebutnya harus sama. Jadi pembilangnya dijumlahkan, penyebutnya harus bisa, kalau nggak sama disamakan. Ya, ini kita langsung saja pada materinya biar cepat. Misalkan dapat punya pecahan 2/5 ditambah 3/5. Oke. Jadi ini pembilangnya 2, penyebutnya 5, ditambah ini pembilangnya 3, penyebutnya 5. Jadi kalau sudah seperti ini, maka yang kita jumlahkan hanya pembilangnya saja ya, hanya pembilangnya saja, artinya 2 ditambah 3/5. Oke, 2 tambah 3 nilainya adalah 5, kemudian per 5. Jadi kalian bayangkan ini kalau 5/5 itu dalam kalimat yang lain itu sebenarnya sama dengan 5 dibagi 5.
Ya, kalau 5 kue dibagikan kepada 5 orang, maka masing-masing mendapatkan 1. Maka kalau pembilang sama dengan penyebut, ya pembilang sama dengan penyebut, maka nilainya adalah 1. Ya, jadi kalau nilai pembilang sama dengan penyebut, nilainya ada 1. Oke. Nah, seandainya ini pecahan biasa, misalkan apapun yang lain, bagaimana Pak kalau misalkan 3/4 misalkan begitu, ditambah 5/6. Oke, 3/4 ditambah 5/6. Nah, kalian masih ingat pelajaran KPK dan FVB? Jadi kita cari bilangan terkecil yang habis membagi 6 sekaligus habis membagi 4. Habis dibagi 6 dan habis dibagi 4. Jadi jangan dikalikan dulu ya. Kalau nggak ada, baru boleh kita kalikan 4 kali 6. Bilangan terkecil yang habis membagi 6 dan 4. Jadi begini, kita mulai dari sederhananya. Kalau 6 kita lipat ya. 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, misalkan begitu ya. Kemudian kalau 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16. Nah, ternyata ada bilangan yang sama ini. Oke. Nah, itulah tersebut dengan KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita samakan penyebutnya menjadi per 12. Oke, caranya per 12 tambah per 12. Oke. Nah, caranya begini, ingat 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 dikali 3. 12 dibagi 4 dapatnya 3. 3 dikali 3 nilainya 9. Oke, dengan cara yang sama 12 dibagi 6 dapatnya 2 ya. 12 dibagi 6 dapat 2. 2 kali 5 10. Begitu ya. Jadi ini kalau uraikan nanti dari mana angka-angka itu? Ya, yang 9 ini ya, 9 ini berasal dari 12 dibagi 4. Oke, hasilnya dikali 3 dari sini. Oke, sementara yang 10 ini itu adalah 12 dibagi 6. Oke, hasilnya nanti dikali 5. 12 dibagi 6 2, 2 kali 5 10. Oke. Kita teruskan ya. Kita teruskan. Ini sama dengan tadi ya. Artinya 9 ditambah 10 ya. 9 ditambah 10 per 12. Kalau kalian bisa langsung, bisa nggak masalah ya. 9 tambah 10 adalah 19 dibagi 12. Kalau bagi kalian sudah mampu untuk menyederhanakan bilangan yang seperti itu, nah itu bisa langsung kalian sederhanakan ya. Ini kan identik sama dengan tadi, sama 19 dibagi 12 itu dapat 1 sisa 7 ya kan. 19 dibagi 12 itu nilainya dapat 1 sisa 7, maka menjadi 1 sisa 7 dibagi 12. Mungkin mudah-mudahan kalian pahami ya, karena ini hanya pengulangan dari materi kelas 5 mas saya. Belum teramat, sangat lupa lah ya. Oke, misalkan apa yang lain lagi, misalkan apa punya 3/7 ditambah misalkan begitu ya 2/3 kan gitu. Nah 7 dengan 3 itu kita bayangkan saja caranya, kita lipat begini cara berpikirnya. Kalau mudah-mudahan bisa diikutin. 7 misalkan 7 dibagi 3 nggak habis, kita lipat 7-nya menjadi 14. Kita ambil ya pertama kita ulangin, kita ambil bilangan yang besar 7 ya. 7 dengan 3 penyebutnya adalah yang besar 7. 7 dibagi 3 nggak habis, kalau gitu kita lipat 7-nya. 7 tambah 7 14 dibagi 3 nggak habis.
Kalau gitu tambah lagi 7. Setelah 14 tambah 7 21. 21 dibagi 3 habis. Kalau gitu penyebutnya kita buat 21. Ini Bapak buat ringkas, jadi lebih ringkas lagi ya. Lebih ringkas lagi. 21 dibagi 7 dapatnya 3. 3 dikali 3 angkanya 9. Tambah. Oke, 21 dibagi 3 dapatnya 7. 7 tambah 2 hasilnya 14. Oke, ulangi ya. 21 dibagi 7 dapatnya 3. 3 kali 3 9. 21 dibagi 3 dapatnya 7. 7 kali 2 14. Jadi 9 ditambah 14 per 21. 9 tambah 14 berapa ya? 23 ya. 23 per 21. Oke. Bagi kalian yang sudah paham bisa seperti ini. Jadi 21 dibagi 23 per 21 itu 23 dibagi 21 dapat 1, sisa 2 per 21 ya. Kan begini kalau kita uraikan, 23 dibagi 21 itu sama dengan 1, sisa 2. Oke. Sulit? Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak ya. Ternyata mudah sekali. Nah, terus bagaimana kalau pecahannya campuran, Pak? Misalkan ya, kita coba kalau pecahannya campuran. Pecahan campuran itu seperti apa? Jadi pecahan yang ada bilangan bulatnya di antaranya ya. Misalkan Bapak punya 5 2 per 3 dikurang. Sekarang kita coba pengurangan ya, langsung saja sambil belajar. Misalkan 1 3 per 4. Oke. Nah, kalau seperti ini, maka langkah pertama kita adalah kita jadikan ini pecahan biasa, bentuk pecahan biasa. Jadi bukan pecahan biasa tapi bentuk pecahan biasa. Caranya, nah ini Bapak uraikan dulu ya. Sebenarnya kita ini tidak masuk yang 5 kali 3 di atasnya ini 5 kali 3 ditambah 2 per 3 ya, dikurang caranya 1 kali 4 ditambah 3 per 4 ya, dari sini ya. 5 kali 3 ditambah 2. 5 kali 3 itu 15. 15 tambah 2 itu 17. Jadi kalau kalian sudah paham nggak perlu lagi menggunakan ini ya, langsung saja Pak. Nah, ini yang sudah pintar ya, boleh. Jadi kalau ini kan Bapak terpaksa uraikan untuk anak-anak mungkin yang sudah lupa karena kelas 5 itu sudah lama sekali. Ya, 5 kali 3 15 tambah 2 nilainya 17. 17 per 3 dikurang 1 kali 4 adalah 4. 4 kali 3 4 tambah 3 7 per 4. Oke, ini sudah sama dengan proses pecahan yang di atas tadi. Kita tinggal menyamakan penyebutnya. 3 dengan 4 itu KPK nya adalah 12. Oke, kita coba 12 per 12 karena bakal bilangan sama, kita cukup tulis satu kali saja karena bakal berhubungan dengan bilangan yang sama, maka kita cukup tulis satu kali saja. Oke, per 12. Oke ya, 3 kali 3 dengan 4 itu KPK nya adalah 12. Pak, itu hasil kali, kebetulan hasil kali. Jadi pada prinsipnya bukan hasil kali, tapi adalah KPK. Yang kebanyakan dia merupakan hasil kali, enggak masalah ya. Enggak masalah. Dimana nanti pada hal-hal tertentu kita akan berhubungan dengan bilangan-bilangan besar. Untuk itu telitilah dalam pengerjaan ini supaya kita tidak terjebak dalam bilangan-bilangan yang jauh lebih sulit nantinya. Oke. Tinggal 12 dibagi 3 ya. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. 4 kali 17 berapa? Nah, 4 kali 17 apa di sini ya, 4 kali 17 sebenarnya bisa aja langsung ya, 4 17 kali 4 ya, biar bisa belum ingat. 4 kali 7 28. Harus hafal kali-kalian ya, di syarat matematika memang begitu. 4 kali ya ini dia, 4 ke 7 28, 4 kali 1 4 tambah 2 6. Jadi di sini 68. Nah,
karena ini pengurangan jadi hanya selisih di sini antara penjumlahan dan pengurangan, jadi hukumnya sama, caranya sama, strateginya sama, cuma pada saat pengurangan ini dikurang. Nah, dikurang 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4 kali 7 28. Oke. Nah, kalau kita teruskan sama dengan 68 dikurang 28 dikurangan ya. 68 dikurang 28, 8 dengan 8 habis, tinggal 6 dikurang 2, 4 ya. 40 per 12. Oke, 40 per 12 itu 40 per 12 itu bisa kita bagi langsung. Kita coba bagi langsung ya. 40 dibagi 12 itu dapat 3 ya. 40 dibagi 12, atau mungkin disederhanakan dengan cara, Pak, bagaimana kalau dibagi 2 dulu? Oke, dibagi 2 bilangan yang sama sebenarnya bisa dibagi 4 ya. Kalau ini dibagi 4, ini dibagi 4 ya bisa ya. Yang 40 dibagi 4 itu 10, 12 dibagi 4 itu adalah 3. Boleh begitu ya. Jadi sama-sama dibagi dengan 4 ya. Di pecahan itu penyebut dan pembilangnya boleh diperlakukan sama-sama dibagi atau sama-sama dikali, tapi jangan sama-sama ditambah atau dikurang ya. Ini 40 dibagi 4 dapat 10, 12 dibagi 4 dapat 3. 10 per 3 itu sama dengan 10 dibagi 3. Oke, 10 dibagi 3 itu dapat 3. 3 kali 3 9, maka sisanya 1 per 3. Oke, ini hasil rinci lebih lengkapnya. Oke, dari hasil tadi ya, dari hasil tadi ya, ini dari 5 2 per 3 dikurang 1 3 per 4. Sebentar ya, ada telepon. Ganggu aja ya, kita biarkan saja dulu ya. Oke, jadi caranya kita ulangi lagi tadi hasilnya. 17 dari mana? 5 kali 3 ditambah 2, kemudian 1 dikali 4 ditambah 3 ya. 5 kali 3 itu 15 tambah 2, 5 kali 3 15 tambah 2 17 per 3. Ini karena ini penyebutnya adalah 3 sama, ini juga penyebutnya harus tetap sama-sama 4, tetap 4 ya. 1 kali 4 tambah 3, 1 kali 4 4 tambah 3 7. Jadi 5 2 per 3 itu sama dengan 17 per 3. 1 3 per 4 itu sama dengan 7 per 4. Oke, kalau kita kembalikan 7 dibagi 4 dapatnya 1, sisa 3 per 4. Kembali ya. Nah, ini juga 17 dibagi 3 dapatnya 5. 5 3 kali 5 kan 15 tuh. 15 maka sisa 2 per 3. Ya, jadi bilang begitu saja. Nah, ini tinggal kita samakan penyebutnya. 3 dengan 4 itu KPK-nya adalah 12. Ya, 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Kali 17 adalah 68. Sementara ya. Oke. Sementara 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. 3 kali 7 itu 3 dibagi 4 hasilnya 3 ya. Wah, kan salah nih. Salahkan Bapak nih, seharusnya 21. Oke ya. Ini ada kesalahan teknis ya. Oke, enggak apa-apa lah. Oke, kita teruskan dengan contoh yang berikutnya biar lebih paham. Bapak berikan contoh satu lagi. Misalkan Bapak punya Oke. Misalkan Bapak punya bilangan 3 2 per 5 dikurang misalkan gitu 2 1 per 4 atau 2 3 per 4 lah, biar banyak, jangan pakai angka 1 biar agak sulit ya. Maka caranya sama ya. 3 kali 5 15, 15 tambah 2 17, 17 per 5 dikurang 2 kali 4 8 ya. 8 tambah 3 11 per 4. Oke, sama dengan ini 5 dengan 4, 2 kali 4 8. Oke,
Ini per 5 dengan 4 KPK-nya ada 20. Oke, 20 dibagi 5 dapat 4. 4 kali 17 tadi 34 68 ya. 68 dikurang 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 11 55. Oke, sama dengan 68 dikurang 55 ini ya. 68 dikurang 55 menjadi 13 ya. 13 per 20. Nah, ini sudah nggak bisa disederhanakan ya, karena 13 itu bilangan prima atau bilangan yang nggak bisa kita pada karena bisa dibagi-bagi lagi. Oke, satu contoh lagi. Jadi hukumnya nanti kalau dia penjumlahan cukup ini diganti dengan tanda tambah. Jadi hasilnya ditambahkan. Kalau pengurangan tetap menjadi tetap pengurangan. Oke, kita buat satu soal lagi. Misalkan Bapak punya bilangan 4 misalkan. 4 misalkan 3/8 ya. 4 3/8 dikurang 2 5/6 misalkan begitu. 2 5/6. Oke, caranya tetap sama. 4 kali 8 32 ya. 4 kali 8 jadi kita sini coba kita uraikan lagi seperti tadi ya. Makanya pembilangnya ini adalah 4 kali 8 hasilnya ditambah 3, hasil akhirnya dibagi dengan 8 karena penyebutnya 8 dikurang ini 2 kali 6 nanti ditambah dengan 5, hasilnya dibagi dengan 6. Oke, jadi berapa KPK-nya? Kita coba melipat 8 nih. Ya, 8 dibagi 6 nggak habis. Kita coba lipat. Oh, sebelum ke sana ya. Kita hasilkan dulu 4 kali 8 32 ya. 32 tambah 3 35. Oke, 8 kali 4 kali 8 32. 32 tambah 3 35. Oke. 35 per 8 dikurang 2 kali 6 12. 12 tambah 5 17. Oke, 17 dibagi 6. Nah, tadi sama baru-baru kita coba melipat bilangan ini ya. 8 kali 1 8 ya. 8 dibagi 6 enggak habis. Kita coba 8 kali 2. 8 kali 2 16 ya. 16 dibagi 6 juga enggak habis. Kita coba 8 kali 3. 8 kali 3 24 ya. 24 dibagi 6 habis. Kalau gitu kita gunakan ujungnya 24. Oke. 24. 24 dibagi 8 dapatnya 3. Oke. 3 dikali 100, 3 dikali 35. Nah, isi dapatnya 3 dikali 35. Jadi kalau mau uraikan nanti di sini ya. Tuh, nanti kita uraikan ya, kita coba uraikan 105 ya. 24 dibagi 8 dapat 3, 3 kali 35 itu 105 dikurang, kita coba sini 24 dibagi 6 dapat 4, 4 kali 17 68 ya. Jadi kalau Bapak mau uraikan 105 ini dari mana? Oke, 105 ini dari mana? Ya, tentu adalah 24 oke dibagi 8 24 ini ya, hasilnya dikali dengan 35. Oke, sementara 68 ini hasilnya dari 24 dibagi 6 dari sini ya, dibagi 6 hasilnya nanti dikali dengan 17. Jadi 6 itu adalah dari sini ya, 24 itu dari sini ya, dari sini 24 dibagi 6 di hasilnya dikali 17 ya. Ini hasilnya adalah 124 kali 8 tuh dibagi berapa tuh sama dengan 3 kali 35 ini 105 ya. Sementara ini 4 kali 17 ya, 4 kali 17
24 dibagi 6 17 4 ya, 4 bagi 17 sama dengan berapa tadi? 68. Oke, 105 dikurang 68. 105 dikurang 68 berapa itu nah? Masih lama mikirnya. 57. Oke. Benarkah 57? Itu 47 pala. 437. 337 ya. Per 24. Oke. Nah, kita coba 37 dibagi 24 itu dapatnya adalah 1. Sisanya adalah 13 ya. Per 24. Cara menyederhanakan cara menjumlahkan atau mengurangkan pecahan. Nah, sekarang bagaimana kalau pecahannya desimal? Sekarang kita coba, misalkan begini ya, Pak punya 3/4 ditambah 1,25. Kita ulangi lagi ya, kurang cantik tulisannya. Oke, 3/4 oke ditambah 1,25. Oke, jadi jangan lupa ya. Jadi kan masih ingat ya, ini pecahan 2 desimal. 2 desimal artinya per seratusan ya. Maka kita buat begini, 3/4 ditambah 1, kan bilangan pokoknya 1 ini, 2,25 ini artinya per seratusan, artinya 25 per 100. Oke, 25 per 100 ini bisa kita sederhanakan ya. 3/4 ditambah 1, 25 dibagi 100. Kalau yang ada 100 dibagi 25 ya. Kalau sama-sama dibagi 25 dapat 1/4. Oke, 3/4 ditambah 1/4. Jadi baru kita kembali ke sana tadi. 3/4 ditambah sama 1 kali 4 tambah 1 5/4. Nah, ini punya sudah sama ya, tinggal jumlahkan ya. 3 tambah 5 8/4. Oke, ini punya udah sama ya. 3 dengan 5 4 dengan 4 punya udah sama. Kalau punya sudah sama, kita tinggal jumlahkan bilangnya. 3 tambah 5 adalah 8. 8 dibagi 4 dapat hasilnya adalah 2. Ini kan sama tadi ya, 8 dibagi 4. Oke, jadi dengan manapun bisa ya. Nah, misalkan ini kalau kita menjumlahkan bilangan pecahan dengan pecahan desimal. Oke, kita coba dengan yang lain. Misalkan, nah untuk bilangan desimal yang lain, kalau maunya hasilnya desimal dengan desimal itu jauh lebih mudah ya, jauh lebih mudah. Dan kalau untuk kita coba ya, apa bisa mengatakan jauh lebih mudah itu kita lihat dulu ya. Oke, misalkan dapat punya 1,375 ditambah misalkan 0,25 misalkan begitu, sama dengan berapa. Jadi untuk lebih gampangnya, kalau sudah pecahan begini, lebih baik kita menggunakan cara bersusun ke bawah ya. Kita bawahnya seperti ini, 1,375. Jadi untuk menyusunnya kita sama ratakan bilangan komanya ya, 0,25 kosong ya, tambahkan karena permintaannya adalah tambah ya. Ini 5 kita tahap. Oke, 7 tambah 5 12, sisa 1 ya. 3 tambah 2 5 tambah 1 6, komanya lurus 1, jadi 1,625. Oke, nah, jauh lebih mudah ya. Misalkan apanya bilangan gini ya, 14,9764 misalkan begitu,
ditambah misalkan 1,362 gitu ya. Jadi kita susun ke bawah saja, 14,9764. Jadi ini komanya kita luruskan dengan koma yang atas 1, jadi jangan angkanya diluruskan tapi komanya diluruskan ya. 1,362 titik, karena nggak ada lagi setelah angka 2 ya. Ini kita jumlahkan 4 karena nggak ada temannya di sini. 6 tambah 2 8. Oke, 7 tambah 6 13. Kita angkut 3-nya di sini 1 ya. 1 tambah 9 10. 10 tambah 3 13 lagi. 3, tadi hasil 1 ya. 1 tambah 4 5 tambah 1 6 ya. 1 jadi 16,338 16,338 Oke, tidak sulit, sangat tidak sulit. Oke, nah sekarang gimana misalkan apanya 0,25 ditambah 75%. Nah 0,25 ditambah 75% sama ya. 0,25 kita bisa tetap menggunakan bilangan desimal ya. Kalau misalkan ini ada 2 cara, maunya hasilnya apa? Mau hasilnya desimal atau hasilnya persen? Ya, kita coba kalau hasilnya desimal. Ya, ini 0,25 ditambah 75/100. Ya kan? Persen itu kan bilangan per seratusan. Jadi 2 angka per seratusan itu artinya adalah bilangan desimal dalam 2 angka ya. 0,25 ditambah per seratusan artinya 2 angka di belakang koma. Sudah paham ya? 0,75. Ini kalau kita susun ke bawah, di sini, tapi ke bawah bikin di sini sampingnya. Kita bikin sampingnya ya. 0,25 0,75 tambah. Oke. Ini 5 tambah 5 0 ya. 1 10 0 1 1 1,00. Oke, hasilnya adalah 1,00. 1,00. 00 ini enggak ada artinya ya kan, 00 per 100 ya 0 kan, enggak ada. Maka tetap aja kita tulis sama dengan 1. Oke, kalau mau menggunakan persen ya bisa seperti ini. 0,25 kita ulangi lagi soalnya ya. 0,25 ditambah 75%. 0,25 itu artinya 25/100 ya, ditambah sebenarnya bisa langsung cara kedua ini ya, 75/100 ya. 25 tambahnya kan penyebutnya udah sama, ini penyebutnya udah sama, tinggal 25 tambah 75 adanya 100/100 ya. Dari mana 100 ini? 25 tambah 75 ya kan. Nah ini 100 ini jangan ragu dari mana asalnya, adalah 25 ditambah 75. Oke, maka nilainya adalah 100 ya. 100 dibagi 100 jadi 100 dibagi 100 ya 1. Pembilang sama dengan penyebut nilainya 1. Oke, atau mungkin kalian mau ke begini ya, 0,25 ditambah 75%. Kalau kita ubah tambahnya ini menjadi 25/100. Oke, ditambah 75%. Ini kan sama dengan per 100 artinya 25% ditambah 75%. Oke, nah, artinya 25% tambah 75% ya sama dengan 100%. Kok beda Pak? Ya 100% itu sama. 100% itu kan kalau kita kembalikan sama dengan 100, sama dengan 100/100. 100/100 kan akhirnya sama dengan 1, jadi kembali ke seperti ini tadi ya. Kembali ke seperti tadi ya, 100/100 nilainya adalah 1.
Itulah Bapak Ibu sekalian ya, bentuk penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Nanti pada bilangan-bilangan lain, karena ini merupakan pengulangan, kalian dapat bisa berlatih. Nanti dalam waktu dekat akan aku sampaikan beberapa soal untuk memperkaya, untuk menambahkan keterampilan dari pelajaran ini. Pikir cukup sekian seluruh rangkaian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi barokah dan memberikan pengetahuan tambahan kepada para siswa sekalian. Terima kasih. Senantiasa sehat, senantiasa jaga kesehatan di masa pandemi ini supaya jangan terkena COVID-19 ya. Ya, tetap sehat. Mudah-mudahan dengan doa dan harapan kita bersama, beberapa saat ke depan kita sudah mengikuti pembelajaran secara luring, jadi kita berlangsung bertatap muka. Terima kasih. Senantiasa barokah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.